Halo semuanya, jadi terima kasih sudah menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kadek Mardika Pranata. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang berkaitan dengan Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel itu sendiri adalah sebuah aplikasi atau perangkat lunak yang merupakan bagian dari paket software Microsoft Office, yang dimana perangkat lunak ini berjenis spreadsheet. Jadi dia berfungsi untuk melakukan perhitungan cepat. Microsoft Excel ini merupakan aplikasi untuk mengolah data secara otomatis yang dapat berupa perhitungan dasar, rumus pemakaian fungsi-fungsi, pengelolaan data dan tabel, pembuatan grafik, dan manajemen data, dan masih banyak lainnya. Nah, fungsi dari Microsoft Excel itu sendiri, yang pertama yaitu membuat laporan keuangan, dan yang kedua mengedit, mengurutkan, menganalisis, meringkas, dan memformat data serta grafik. Kemudian yang ketiga, melakukan perhitungan statistika. Dan yang keempat, membuat daftar nilai. Yang kelima, konversi daftar nilai. Dan masih banyak lagi lainnya untuk fungsi Excel itu sendiri. Nah, jadi di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu dasar pengoperasian Excel dan juga mengisi data ke lembar kerja. Jadi mari saja kita mulai. Yang pertama untuk dasar pengoperasian Excel. Nah, jadi untuk membuka Microsoft Excel itu sendiri, biasanya itu jika di tampilan laptop ataupun desktop dari yang Anda miliki, biasanya di sini akan terdapat tombol icon-icon yang berkaitan dengan Microsoft itu sendiri, entah itu Word, PowerPoint, Excel, dan aplikasi-aplikasi yang ada di laptop ataupun desktop Anda. Tapi di sini saya tidak ada, jadi saya akan cari di sini, yaitu cari pada tombol search di sini, kemudian ketikkan saja Excel. Nah, jadi di sini sudah muncul, langsung saja kita buka. Nah, ini adalah tampilan awal dari Microsoft Excel itu sendiri. Jadi langsung saja kita klik di sini, yaitu adalah blank workbook. Jadi di sini untuk membuat dokumen baru. Nah, selanjutnya, ini adalah jendela ataupun tampilan Excel pada awalnya ketika ini masih kosong ya, sebenarnya belum berisi data atau belum berisi apapun. Kemudian di sini ada beberapa tools, yaitu di sini ini ada yang namanya untuk file, home, insert, page layout, formula, data, review, view. Itu merupakan menu bar. Jadi di sini itu adalah menu bar. Kemudian untuk ini ada save, undo, redo. Ini kemudian ada minimize, kemudian ada restore down. Di sini untuk kalau minimize untuk mengecilkan atau menghilangkan, kemudian seperti itu. Nah, kalau yang ini digunakan untuk memperluas ataupun memperkecil tampilan jendela Windows kalian. Dan di sini untuk itu tombol close untuk keluar. Dan huruf di sini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, dan seterusnya ini itu merupakan kolom. Jadi di sini merupakan kolom. Ini merupakan sebuah kolom. Kemudian untuk 1, 2, sampai seterusnya ini itu merupakan baris atau row. Kemudian untuk kotak-kotak kecil di sini, ini nantinya yang dinamakan dengan cell. Ini dinamakan dengan cell. Kemudian tempat di sini tuh ini dinamakan dengan formula bar. Kemudian yang ada di sini, ini kan tab home. Jadi tab home ini ada beberapa icon-icon atau tools-tools yang ini disebut dengan tools bar. Kemudian di sini untuk menaikkan layar ke atas dan ke bawah itu namanya scroll vertikal. Kalau yang di sini untuk yang ke bawah kanan kiri itu scroll untuk horizontal. Kemudian set 1 ini yang dinamakan dengan tab lembar kerja. Jadi ini tab set 1 ini masih bisa ditambahkan
seberapapun yang diinginkan, nanti akan ditambah-tambah seperti ini. Seperti ini contohnya. Maaf. Seperti ini contohnya. Nah, ini ada yang jadi set 2, dan set 3, set 4, dan seterusnya masih bisa ditambah. Jika ingin menghapus set ini, gampang, bisa klik kanan, kemudian delete. Klik kanan, delete. Klik kanan, klik kanan, delete. Nah, seandainya jika ingin mengganti judul dari set ini, tinggal double klik. Setelah itu tuliskan apa, misalnya lembar kerja pertama. Saya ingin menambah lembar kerja kedua, ya cukup tambah, itu double klik, hapus lembar kerja 2. Nah, seperti itu. Nah, sebelumnya itu saya akan menjelaskan kegunaan dari menu bar yang ada di sini. Yang pertama itu ada tab home. Jadi tab home ini digunakan dalam mengelola data dalam Microsoft Excel. Dalam tab home ini terdapat semua informasi teks. Dalam tab home ini terdapat semua informasi tentang teks, format sel, jenis font, ukuran font, memasukkan dan menghapus kolom, dan masih banyak lainnya. Kemudian pada bagian insert, tab insert ini berfungsi untuk segala sesuatu yang kita masukkan, mulai dari foto, kemudian save, ada clip art, kemudian ada diagram atau grafik ya, dan lain-lainnya. Kemudian pada tombol page layout itu tab ini memiliki perintah untuk menyesuaikan halaman seperti margin, kemudian ukuran kertas, dan masih banyak lainnya. Kemudian untuk formula, jadi pada tab formula ini memiliki perintah untuk saat membuat rumus. Tab ini memiliki fungsi sebagai perpustakaan besar yang dapat membantu saat untuk membuat rumus, dan juga fungsinya dalam speed set. Kemudian untuk tab data, jadi tab ini merupakan memungkinkan Anda untuk memodifikasi lembar kerja dengan sejumlah besar data dengan menyortir dan penyaringan. Jadi untuk data ini kita bisa sortir, nanti di sini ada kolom bagian filter untuk menyortir datanya. Kemudian pada bagian review, tab ini memungkinkan Anda untuk memperbaiki masalah ejaan dan tata letak bahasa serta mengatur keamanannya di sini. Kemudian pada tab view ini memungkinkan Anda untuk mengubah tampilan dokumen. Jadi di sini bisa digunakan untuk mengubah tampilan dokumennya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut, yaitu untuk mengisi data ke lembar kerja. Nah, di sini saya akan menampilkan beberapa. Yang pertama itu mengatur untuk penjajaran data. Nah, untuk mengatur kesejajaran datanya itu kita bisa gunakan di bagian ini, di alignment. Jadi di bagian sini digunakan untuk mengatur kesejajaran datanya. Nah, misalkan saja kita pada kolom A ini kita nggak tulis lembar kerja 1, enter. Nah, karena di lembar kerja 1, kemudian baru enter. Nah, jika ingin memanjangkan, ini bisa dipanjangkan sampai sepanjang apapun yang diinginkan. Kita cukup di sini aja dulu untuk mensejajarkannya. Jadi, nah misalnya lembar kerja 1 ini akan diletakkan pada bagian tengah, ingin rata tengah. Kita bisa gunakan ini, yaitu center, sehingga dia akan menjadi rata tengah. Kemudian agak sedikit ke atas. Nah, mungkin ini nggak kelihatan. Sebentar. Nah, untuk menggabungkan, misalnya kan ini karena nggak kelihatan, jadi kita akan gabungkan dari itu sel 1, sel A1, dan sel A2. Kita blok saja, kemudian gunakan make and center ini. Nah, jadi akan tersambung. Nah, untuk melihatnya, seandainya kan ini kan di bawah,
jika ingin ada di tengah-tengah, pas tepat tengah-tengah, ini kan baru rata tengah saja. Kemudian ingin pas berada di tengah-tengah antara sel 1 dan 2-nya ini, kita bisa gunakan ini. Middle alignment. Seperti itu. Nah, seperti ini jadinya. Dia akan ada di tengah-tengah. Jika ingin ada di atas, bisa juga digunakan di bagian ini, top. Bagian top. Nah, jadinya ada di tengah. Jika ingin ini rata kiri atas, bisa juga seperti ini. Rata kiri tengah itu bisa diatur, dan rata kiri bawah seperti itu. Nah, jika ingin misalnya kan, dari Anda itu pengen mengembalikan kembali misalnya seperti semula, seperti A dan B ini terpisahnya dua sandang. Itu caranya kita tinggal klik saja di sini, kemudian hilangkan untuk make and center-nya. Jadinya dia akan kembali seperti semula. Seperti itu untuk mengatur bagian dari dalam mengatur penjajaran datanya. Nah, itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk cara bilangan bulat kita gunakan di bagian number ini. Nah, misalnya saya menulis bilangan bulat itu ditulisnya seperti biasa saja, misalnya 10, 20, 30 dan seterusnya, 11 misalnya, itu masih bilangan bulat, jadi itu bisa ditulis seperti biasanya saja. Itu seperti biasa untuk pencatatan dari bilangan bulat itu sendiri. Nah kita lanjutkan. Karena itu tadi sudah bilangan bulat, kemudian selain dari bilangan bulat itu sendiri, terdapat yang namanya bilangan desimal. Nah, jadi bilangan bulat ini kita bisa rubah. Misalkan dia ingin dijadikan dalam bentuk satuan mata uang. Apa saja, misalnya tertulis di sini 1000, itu tidak perlu diisi titik ataupun koma. Kita langsung saja tekan enter, kemudian di sini kita atur di bagian numbernya ini. Kalau jika memang tidak muncul, bisa klik di sini. Nah, jadi ini sudah terlihat di bagian sini kita number. Jadi kita ganti menjadi seperti ini. Jadi sini. Nah, jadi di sini digunakan untuk mengisi nilai dari mata uang itu sendiri. Misalnya seperti ini kan simbolnya adalah dolar dengan dua angka di belakang itu nanti untuk bilangan berapa angka di belakang tanda koma itu bisa diatur di sini di desimal, seperti misalnya pengen 2 angka, 3 angka atau dan seterusnya, itu bisa diatur. Jadi umumnya itu kan kita gunakan adalah 2 angka belakang tanda koma. Jika pengen diganti, setelah kita di sini udah kita klik OK. Nah, jadi di sini akan menjadi $1000 seperti itu. Jika ingin itu dalam satuan untuk nilai mata uang. Misalkan saja kita bikin dalam. Jadi untuk simbolnya itu nanti bisa dirubah misalnya sini. Kemudian kita klik ini bagian bawah sini number, atau bisa juga langsung ganti di sini di general kita pakai kursi, tapi dia akan masih tetap dalam simbol dolar. Kemudian kita ingin gantinya dalam yang lainnya, kita bisa klik di sini, kemudian kita sesuaikan currency, kita ganti simbolnya di sini yaitu dengan nilai mata uang yang lainnya, seperti misalnya rupiah ya. Kita cari dulu nilai dari Rp di sini, Indonesia itu biasanya rupiah. Kita cari. Nah, nih Rp Indonesia rupiah. Nah, jadi kita klik OK. Nah, jadinya 1000 rupiah. Seperti itu. Selanjutnya dengan menggunakan nilai satuan mata uang. Nah, apa? Jadi kita menggunakan satuan mata uang di sini kita gunakan itu adalah accounting. Misalnya kan 2000 kita enter
Kita klik lagi di sana untuk mengubahnya. Number, kita klik counting. Kita ganti simbolnya, misalnya di sini adalah simbol dolar. Jadi ya $2000. Ini adalah counting. Ini adalah penggunaan counting. Nah, lalu apa sih bedanya antara penggunaan accounting di sini dan juga currency di sini? Jadi perbedaannya itu untuk accounting itu akan digunakan untuk perhitungan nilai mata uang, sedangkan untuk currency ini adalah hanya untuk menyatakan dalam satuan mata uangnya saja, tidak untuk melakukan perhitungannya. Sedangkan accounting ini nantinya akan digunakan sebagai perhitungan seperti itu. Akan digunakan sebagai perhitungan. Seperti itu perbedaannya. Kemudian kita lanjutkan, yaitu karena tadi bilangan bulat, sekarang adalah bilangan desimal. Jadi pada dasarnya bilangan desimal ini sama penggunaannya seperti bilangan bulat tadi. Sama seperti bilangan bulat yang di atas, namun bedanya dalam bilangan desimal itu berisi beberapa angka di belakang tanda koma ataupun tanda titik nantinya yang disesuaikan dalam setelan komputer Anda. Jadi nanti dalam bilangan desimal itu disesuaikan setelannya dengan komputer Anda. Seperti itu. Kemudian untuk pembuatannya, misalnya kita buat 12,76543219. Ini kan masih dalam bentuk angka, jadi kita ubah jadikan desimal. Kita klik number, jadi sudah terlihat langsung berubah jadinya angkanya dia berapa. Misalnya dari Anda akan menginginkan 3 angka di belakang tanda koma, bisa gunakan ini, yaitu untuk menambah jumlah berapa angka di belakang tanda koma ini masih bisa diperbanyak dan seterusnya, seperti itu. Nah, untuk mempersedikit, misalnya Anda pengen 2 angka di belakang tanda koma, klik aja ini. Ini sudah menjadi 2 angka belakang tanda koma. Pengen 1 angka, ya klik aja lagi sekali, seperti itu. Seperti itu penggunaannya sama saja seperti penggunaan pada bilangan bulat sebelumnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu angka pecahan. Jadi selain dari bilangan desimal itu kan berasal dari angka pecahannya, kita bahas terkait dengan angka pecahannya. Kalau angka pecahan kan biasanya identik dengan 1/. Jadi klik 1/2. Dan kita klik enter. Nah, kenapa di sini bisa berubah menjadi bulan? Jadi dalam beberapa Microsoft itu dari tahun 2000 Microsoft Excel 2013 ke bawah, seperti 2007, sebelum 2010, 2000 yang ke bawah-bawahnya itu biasanya kalau yang seperti itu akan dideteksi langsung menjadi sebuah tanggal. Dia akan deteksi langsung menjadi sebuah tanggal. Jadi untuk keluaran Microsoft dari 2016 ke atas itu sudah mulai membiasakan diri sebagai pembuatan seperti itu tidak menjadi tanggal kembali. Lalu bagaimanakah caranya kita untuk pembuatan angka pecahannya itu sendiri? Jadi cara pembuatannya itu sangat sederhana sekali ya. Kita masuk ke bagian ini, ke number pojok kanan bawah lagi. Untuk kita klik, kemudian kita cari fraction. Nah, nih fraction, baru kita langsung oke kan saja. Setelah udah fraction, baru kita tulis angkanya, misalnya 1/2, enter. Dia udah seperti 1/2. Kemudian untuk kembali lagi untuk mengaturnya, dengan fraction, oke, 1/4, enter. Itu udah sama dan seterusnya cara penggunaannya seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu mengisi data untuk tipe tanggal. Nah, jadi untuk data tipe tanggalnya ini
itu disesuaikan pada setelan komputer Anda masing-masing. Seperti di sini saya ingin membuat tanggal, jadinya kan seperti tadi, misalnya tanggal 1 bulan 1 dan 2000 tahun 2000, kita enter. Nah, jadi di sini adalah penggunaan tanggal yang dia tanggal 1 bulan 1 tahun 2000. Itu. Nah, jika Anda ingin berubah, misalnya tidak ingin tanggal 1 bulan 1 2000, misalnya ingin yang lainnya, klik aja seperti, tuliskan aja tanggalnya, seperti tanggal 2 bulan 2, tanggal 2, ya tanggal 2 bulan 8 lah, tanggal 2 bulan 8 tahun 2019, seperti itu. Kita enter. Untuk menggantinya bisa digunakan di sini untuk di date. Di bagian date itu ada namanya short date dan long date. Jadi perbedaannya kalau yang short date itu adalah yang ini, yang pendek. Kemudian kalau yang panjang, long date-nya itu akan tampilnya seperti ini. Nah, jadi terlihat dia harinya kapan, bulannya kapan, tanggalnya kapan, tahunnya kapan, seperti itu. Itu perbedaannya. Jadi pada secara umumnya untuk pengaturan mengisi data untuk tipe tanggalnya ini digunakan adalah pengaturan tanggal. Seperti itu. Jika dikali number ini, ya kita cari di bagian date. Nah, di sini kan ada di date. Nanti disesuaikan untuk settingannya maunya seperti apa. Di sini sudah ada tipenya, yang artinya pengen seperti apa, seperti itu. Sudah diatur di sini. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih.